Shalom, selamat pagi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan semalam boleh berlalu, dan pagi ini kita boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat untuk kita boleh menikmati kembali berkat Tuhan dan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, yang boleh kita nikmati bersama-sama dengan keluarga kita tercinta. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama pada hari ini sudah sampai pada kitab Yeskiel pasal yang ke-39 sampai dengan pasal yang ke-41. Adapun renungan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yeskiel pasal 39 dengan judul renungan Ketika Tuhan Menyembunyikan Wajahnya. Dari kitab Yeskiel pasal 39 ayat yang ke-23 bunyinya, "Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan. Dan sebab mereka berubah setia terhadap aku menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam bangsa lawan-lawannya, dan mereka semuanya akan mati, rebah oleh pedang." Kembali bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa kenajisan dan durhaka terhadap Tuhan. Bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan berbalik dari segala perintah yang Tuhan berikan kepada mereka. Akibatnya Tuhan tidak menyayangkan bangsa Israel untuk dibuang. Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tuhan memalingkan mukanya dari mereka. Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap bangsa Israel. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya. Beruntunglah kita karena memiliki Allah yang penuh kasih. Tidak selamanya Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Tidak selamanya Dia memalingkan wajahnya. Saat roh Allah tercurah, Dia tidak lagi menyembunyikan wajahnya terhadap bangsa Israel. Di ayat yang ke-25 dari kitab Yeskiel pasal 39 dikatakan, "Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus." Tuhan membawa kembali bangsa Israel ke tempatnya, mengumpulkan mereka dari tanah-tanah musuh mereka, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di hadapan banyak bangsa sehingga mereka akan tahu bahwa Tuhanlah Allah Israel. Karena kasih-Nya Tuhan tidak akan selamanya tidak tahan untuk berlama-lama menghukum manusia. Seperti dikatakan di kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7, "Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali." Tuhan tidak tahan untuk berlama-lama menghukum manusia. Kasih Tuhan kepada manusia begitu besar, sehingga Tuhan pun segera kembali kepada manusia dan menunjukkan wajahnya kepada manusia. Pernahkah kita merenung? Apakah selama ini kita sudah membuat Tuhan memalingkan wajahnya dari kita? Apa saja yang membuat Tuhan memalingkan wajahnya walau hanya sesaat? Bukankah segala dosa dan pelanggaran kita yang membuat kita jauh dari Tuhan? Kita semua adalah manusia yang rentan untuk berbuat dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Mari mulai hari ini kita berkomitmen untuk hidup semakin benar dan kudus di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan memalingkan wajahnya dari kita sebagai akibat dari dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya, pada siapa lagi kita akan mencari perlindungan? Dari manakah akan datangnya pertolongan kita? Saya akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu ayat dari kitab Yesaya pasal 54 ayat ke-8 yang berbunyi, "Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan, penebusmu." Amin. Selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.